Ada investasi yang selalu untung dalam 15 tahun terakhir dan benar-benar bisa kita buktikan datanya di hari ini. Oke, welcome back di RF channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat Anda semua? Kita sudah kembali di hari Senin dan setiap hari Senin kita akan berkeliling, bertualang, bukan hanya berbicara mengenai market Indonesia, tapi kita juga melihat market luar negeri. Dan tentunya setiap hari Senin disupport oleh Okta.id atau Okta Investama Berjangka, di mana Okta Investama Berjangka atau Okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi regulator di Indonesia atau yang kita biasa sebut Bapepti. Nah, investasi apa yang selalu untung? Nah, ada satu yang membuat saya ingin membuat satu video kali ini adalah ada satu ketika kita sedang membahas bursa saham di Indonesia, di mana di video sebelumnya kita berbicara bahwa bursa saham itu keren loh. Kita investasi di saham Indonesia ternyata bisa memberikan return di atas 28% dalam 1 tahun. Nah, ada satu pernyataan di sana dalam kolom chat, Anda juga boleh cek video sebelum ini, mengatakan begini, Ryan, kenapa kita tidak investasi di cryptocurrency saja? Cryptocurrency terbukti bisa memberikan kita untung. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang ingin saya bagikan kepada Anda, bahwa ketika kita mau melakukan investasi atau penempatan uang kita, sebenarnya bukan berbicara yang selalu untung juga, tapi kita harus memastikan kestabilan dia untuk bisa memberikan kita keuntungan dalam jangka panjang. Bila sebuah instrumen investasi dalam waktu 1 bulan yang lalu ternyata didapati ada sebuah instrumen investasi yang bisa memberikan Anda 5 kali lipat dari modal Anda, itu dan tiba-tiba Anda masukkan dengan seluruh uang dan aset Anda, itu adalah suatu tindakan, bukan tindakan yang berani, tapi tindakan yang nekat, cenderung tidak bisa berhitung dan spekulatif. Kenapa? Karena dalam investasi itu yang dibutuhkan satu adalah keuntungan. Of course, kalau kita tidak dapat keuntungan ya artinya Anda bukan investor. Yang kedua, Anda harus bisa melihat bahwa investasi di instrumen tersebut bisa memberikan kestabilan dalam keuntungan pada masa yang lalu. Jadi bukan perkara untung, oke, sudah bagus, bisa untung. Tapi yang kedua tidak kalah lebih pentingnya adalah apakah instrumen investasi ini bisa memberikan kestabilan untung di masa yang lalu. Sayangnya ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency, yes, kehebohan cryptocurrency memang benar-benar bikin heboh. Kenapa? Karena dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dan include 2021, ketika kita membeli cryptocurrency, katakanlah yang paling tua adalah Bitcoin, ternyata Bitcoin memberikan 1 juta dengan kita menaruh uang pada Bitcoin setiap bulan adalah 1 juta rupiah selama 1 tahun, dengan time frame adalah 1 tahunnya adalah Januari sampai dengan Desember, maka uang sebanyak 12 juta yang kita setorkan pada Bitcoin terhadap nilainya US dollar, BTC USD, ternyata dalam masa lalu pernah menghasilkan return yang memang keren. Contoh, di tahun 2013, 1 juta rupiah dikali 12 adalah 12 juta. Membuat ada orang yang dalam waktu 1 tahun melipat gandakan asetnya sampai 162 juta. 10 kali pun lebih loh. Itu memang yang membuat orang terhipnotis dengan kehebatan Bitcoin. Tapi satu yang kita harus lihat adalah apakah benar bahwa Bitcoin bisa secara terus-menerus memberikan return yang positif, dan juga apakah memang Bitcoin masih memberikan return yang meledak-ledak sampai dengan hari ini, ataukah ledakannya tanda kutip justru semakin hari semakin kecil. Ledakan pertama, gede sekali. Ledakan kedua, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Berarti kan ketika ledakannya semakin kecil, berarti ketika Anda memulai hari ini, Anda akan mendapatkan ledakan yang semakin kecil di kemudian hari dong. Itu perlu kita pertimbangkan. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Karena Bitcoin bukan suatu instrumen yang menurut saya cukup mapan, baru dari 2008. Menarik untuk kita lihat. Tapi kalau Anda tiba-tiba berinvestasi di Bitcoin dengan seluruh harta dan kekayaan Anda, inilah tindakan yang terlalu nekat. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Nah, lalu sekarang saya ingin cerita bahwa investasi saham, let's say kita bicara di Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu ada dari tahun 1978, correct me if I'm wrong, dan
aturan mengenai pasar modal di Indonesia ada dari tahun 1995. Wow. Itu makanya ada namanya UUPM. Sedangkan ketika kita pergi ke Amerika, di Amerika itu bursanya itu sudah indeksnya saja sudah ada dari sekitar tahun 1890-an. Saya ingat banget pertama kali saya menarik data paling panjang yang saya dapatkan dari bursa Amerika, yaitu Standard & Poor's dan Dow Jones Industrial Average. Itu saya dapat dari data dari tahun 1890. Tepatnya 1892 dan 1895. Artinya adalah bila saya mau berinvestasi dan saya ingin berinvestasi pada yang rekam jejaknya sudah jauh lebih banyak, maka tentunya investasi di saham bukan suatu tindakan spekulatif. Sangat salah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba buka rekening saham, investasi saham, terus yang melihat komen, ih nekat amat, dia mah nggak nekat. Kenapa? Karena bursanya saja seperti di Amerika sudah dari tahun 1890 dan kita bisa lihat datanya. Sedangkan ketika kita di Indonesia, datanya bisa kita lihat mulai dari tahun 1970. Meskipun saya tidak punya, saya punya dari tahun 1982 dan mungkin Anda akan sangat mudah mencari data di atas tahun 2000, nggak apa-apa. Tapi itu yang membedakan antara Anda berbicara mengenai dunia kripto aset, cryptocurrency dengan stock market. Dan saya akan coba indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dan Nasdaq, IHSG dan Nasdaq. Ya, ternyata ada fakta yang menarik yang ingin saya ceritakan, bahwa bursa saham Amerika memiliki return yang jauh lebih stabil dibandingkan IHSG. Di kiri dan kanan ada dua layar, di mana tahun 2006 sampai dengan 2020 Anda bisa lihat IHSG versus Nasdaq. Coba perhatikan, bila kita mengambil cara yang sama, berinvestasi setiap bulan adalah sebesar 1 juta kepada market IHSG dan Nasdaq, bila bisa dibeli dengan nilai 1 juta, bila bisa dibeli dengan 1 juta. Ya, nanti masalahnya belakangan ya. Apakah bisa membeli indeks? Yes, bisa tentunya. Apakah kalau tidak bisa dibeli indeks, apakah ada cara lain untuk membeli indeks? Yes, pasti bisa ada. Tapi kita tidak bicara itu. Kita lihat dulu cara kita melihat prospek dari instrumen ini. Maka IHSG dengan modal 12 juta setahun atau 1 juta sebulan, ingat 12 juta setahun itu 1 juta per bulan, rasanya beda pengorbanannya. Kenapa? Karena 12 bulan, Anda 1 bulan hanya perlu 1 juta rupiah. Ternyata kalau dibandingkan pergerakannya, harusnya kan Anda mengeluarkan 12 juta dong. Coba Anda perhatikan ya yang ada di layar. Maka 2008 sama-sama minus. Betul? Tapi lebih besar Nasdaq atau IHSG lebih besar jatuhnya. Oke. 2007 betul, IHSG lebih bagus performanya dibanding daripada Nasdaq 2007-2006. Lalu kalau kita perhatikan lagi 2009 yes betul. 2010 yes betul. 2012 yes betul. 2012 oke, 11 dikebol. Mulai dari 11 sampai 13 sampai 20, mari kita perhatikan. 13, 14, 12, 13, 11, 12, 12, 12 lebih dikit, 13, 13, 13 lebih dikit, 12, 10 kalah. Oke, 9, 14. Jadi ini ibaratnya pertandingan ini 2 pertandingan tapi menangnya lebih banyak yang Nasdaq, betul nggak? 2020 yes Nasdaq. Coba Anda perhatikan. Ada hal yang menarik. Satu, dua-duanya ternyata tidak sebegitu menyeramkan ketika orang berpikir bahwa investasi saham menyeramkan. Terbukti tidak seperti Bitcoin, bahwa Bitcoin bisa menghilangkan uang orang tanpa tanda kutip ya. Kalau ini tidak dijual kan nggak rugi. 6 juta, 12 juta jadi 6 juta. Di sini nggak ada 12 juta jadi 6 juta. Paling kecil 12 juta jadi 7 juta 900. Artinya adalah IHSG, indeks saham di Indonesia dan Nasdaq itu memberikan stress test lebih baik, lebih kuat, lebih defensif dibandingkan Bitcoin sendiri. Oh Pak, tapi Pak, nanti gini. Tidak ada Pak yang 162 juta, kita tidak bicara itu. Betul, kalau bicara seperti itu betul. Tapi tetap saja, kita tidak pernah ada yang tahu mulai dari detik ini ke masa yang akan datang. Kita akan jatuh di contoh studi kasus di tahun yang mana. Kita selalu berharap kita berada di yang 2013 kan. Betul dong, yang modal 12 juta jadi 162. Tapi ternyata kalau Anda dihadapkan pada 2018 versi 2022 dan 2023, dan lebih parah, Anda siap nggak
Oh nggak siap, saya lihatnya yang untungnya. Nah, ini yang kesalahan kita pada umumnya. Oke, mari kita lanjut. Setelah kita melihat 1 tahunan, setelah kita melihat perbandingan antara Bitcoin, kita melihat indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dan juga Nasdaq, investasi menurut saya tidak bisa dilihat hanya 1 tahun. Kita harus melihat yang 3 tahun dan seterusnya. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena investasi yang cuma 1 tahun menurut saya tetap dalam risiko ketika kita menaruhnya pada instrumen-instrumen seperti saham. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda menilai, tapi itu menurut pribadi saya karena ada peluang minus, ada tetap peluang minus gitu ya. Nah, dalam 3 tahun ke belakang ternyata dalam 13 periode, dalam 13 periode tidak pernah sekalipun IHSG mampu mengalahkan Nasdaq. Jadi di sini bukan artinya menjelekan IHSG ya. Kenapa? Kalau kita kulik lebih dalam, kita pasti akan mendapatkan banyak sekali hal yang bisa kita ambil sisi positifnya. Tapi kali ini yang ingin saya coba lihat adalah ketika Anda melihat dari 13 periode, artinya ini adalah periodenya 1, periode kedua, periode ketiga dan seterusnya. Tidak ada sekalipun Nasdaq mampu dikalahkan dengan return IHSG 3 tahunan. Jadi Anda modal 36 juta kan 1 juta 1 bulan kan 36 bulan kan 36 juta. Berarti apa yang Anda perhatikan di sini adalah Nasdaq kayaknya cukup menarik untuk Anda tambahkan dalam portofolio investasi Anda. Loh Ryan, teknologi akan bubble loh. Ryan nggak punya data tahun 2000. Oke, nggak apa-apa. Nanti ketika Anda bertanya seperti itu, kita akan buka data yang lain. Tapi saya akan tetap bertahan dengan data yang ada saat ini dulu. Karena nanti kita sampai di situ kok. Oke ya. Ini adalah suatu berita yang bagus. Dalam 5 tahun ke belakang, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia hanya menang 2 dari 11 periode, yaitu 2006 ke 2010 dan 2007 ke 2011. Oh, 3 dong nih. 98. Sisanya kan kalah dan kalah. Betul nggak? 3 dari 11 si indeks harga saham gabungan. Nah, ketika kita melihat seperti ini, menurut saya ya, pertama kita perhatikan bagaimanapun bagusnya IHSG dan Nasdaq dalam jangka panjang ternyata tidak memberikan return yang negatif dari modal yang kita setor. Itu penting. 60 juta Anda tetap balik 60 juta. 36 juta Anda tetap balik 36 juta. Kecuali IHSG tahun 2006 ke 2008. Betul? Coba deh perhatikan. Oh iya ada 2013, 2015. Nih ada. Yang lainnya tidak ada. Ini menjadi sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena memiliki semakin panjang disimpan, potensi minus semakin kecil. Itu bagus. Seperti itu. Nah, dan bonusnya ingin saya ceritakan. Makanya Anda perlu mengenal yang namanya instrumen derivatif juga. Seperti apa yang kita bicarakan pada hari ini. Pertama, sebelum bicara bonus, ketika Anda mau membeli indeks, Anda tidak membeli sahamnya. Bila Anda perginya ke IHSG, Anda tidak bisa lakukan. Mungkin Anda bisa pergi ke reksadana indeks, atau mungkin Anda ke ETF. Anda akan ke reksadana indeks ataupun ETF pun Anda tidak bisa membeli IHSG. Anda mungkin hanya bisa membeli ETF IDX 30 atau LQ45. Oke, jadi boleh dibilang contoh membeli IHSG itu kurang relevan. Tapi tetap saja kita jadikan IHSG sebagai barometer kan. Oke. Yang kedua adalah bila Anda mau membeli indeks Nasdaq seperti yang kita bicarakan pada saat ini, bisa kita lakukan dan kemungkinan besar Anda akan mengakses derivatifnya, yaitu adalah trading index. Nah, kalau Anda membeli dengan trading index, sudut pandang orang pada umumnya ketika pergi ke broker forex, di mana broker forex bisa membeli komoditi, membeli mata uang dan membeli indeks, mindsetnya langsung trading. Membeli jangka pendek untuk dijual. Apakah salah? Tidak. Di video sebelumnya kita membahas bahwa indeks bisa dilakukan yang namanya hedging. Nah, di video kali ini kita akan menambah awareness baru bahwa hey, bagaimana kalau kita membeli indeks untuk tujuan investasi? Toh secara data Nasdaq bagus dalam 5 tahun. Toh secara data bagus 3 tahun. Toh secara data 1 tahunan pun cukup bagus juga. Artinya kan kita bisa membeli, andaikan kita bisa membeli si indeksnya sendiri, berarti cukup menjanjikan dong. Nah, oleh karena itu kita akan coba dengan ide dasar membeli indeks secara teratur dengan menggunakan alat bantu broker forex.
Loh, kok nggak umum ya, Ryan? Masa yang namanya platform trading bisa dijadikan sebagai alat untuk investasi? Ya bisa, segala sesuatu bisa, tergantung kita. Nah, gini, tambahan satu lagi bonusnya, ketika Anda melakukan ini pada broker forex Anda membeli indeks, Anda tidak perlu menyetorkan uang senilai 100% dari indeks yang mau Anda beli, nilai indeks yang Anda beli. Contoh ya, bagaimana caranya? Ini dia. Mari kita pelajari dulu nomor satu, bagaimana caranya agar Anda tidak perlu membeli secara 100%. Loh, kalau gitu siapa yang bayarin? Ada, karena broker kita kan ada transaksi leverage ya, artinya adalah sebagian dibayarin broker. Nah, karena kita tahu sebagian dibayarin broker, yang kita perlu ketahui sebenarnya adalah bursa Nasdaq ini penurunannya paling besar berapa persen dari titik tertinggi. Kenapa? Anda selalu berpikir kalau ternyata titik tertinggi adalah titik yang Anda beli, berarti selama dia turun dan Anda tetap membeli berkala dong. Kan yang namanya membeli indeks ini kan tadi selalu bicara adalah 1 tahun 12 kali, 3 tahun 36 kali, 5 tahun 60 kali. Artinya kalau Anda nggak sengaja di salah satu titik membeli di titik tertinggi, berarti atas titik tersebut Anda harus siapkan uang turun dong. Iya dong, kan kita dibayarin broker nih, sebagian kita bayar. Tapi kan penurunannya harus kita telan sendiri, broker tidak mau tanggung. Ingat, yang dibiayai broker Anda ketika Anda melakukan transaksi derivatif adalah modal pembelian awalnya. Tapi penurunannya ditanggung sendiri 100% oleh kita. Hati-hati loh. Oleh karena itu, kita harus mempelajari penurunannya sebelum kita ngomong modal awalnya. Penurunannya dulu. Nah, ternyata di bursa Nasdaq nih, bukan di bursa, di indeks Nasdaq itu ada penurunan dari tahun 87 sampai 2021. Ingat, saya sudah janji kita tadi menggunakan data untuk melihat return dari tahun 2006. Tapi melihat penurunan, kita lihat dari yang lebih panjang. Itu namanya Anda lebih gentle. Jangan Anda lihat keuntungan jangka pendek, resiko Anda nggak lihat. Saya melihat risiko lebih panjang daripada potensi keuntungan yang saya baca. Oke, nah kita lihat ya, ternyata loss maksimum nih di titik tertinggi. Ini adalah titik tertingginya, ini adalah titik terendahnya. Ada saja sampai 83%. Itu di tahun 2002. Ini adalah Nasdaq parah akibat bubble.com, ya kan? Nah, ternyata kalau ini kita rata-rata dari loss ini, penurunan yang besar ini, rata-rata 40%. Jadi rata-rata diskon besar dari titik tertinggi pada Nasdaq itu adalah 41,9%. Loh, terus apa dengan saya tahu 41,9%? Ya sudah, bayangkan saja setiap kali Anda memencet tombol buy pada broker forex Anda membeli Nasdaq untuk tujuan jangka panjang, setiap bulan misalnya Anda menambah pembelian pada indeks Nasdaq Anda selalu yakin bahwa akan turun 41,9% dari titik beli Anda. Berarti 41,9% adalah resiko Anda yang paling Anda harus siapkan dong, yang sudah di depan mata nih ibaratnya. Nah, artinya adalah belilah indeks dengan yang kalau Anda hitung antara margin yang digunakan dari posisi setiap pembelian Anda itu adalah 1:50 maksimum. Sehingga boleh dibilang setiap kali Anda membuka satu posisi, maka 1 dibayar Anda, 49%, 1/50 dibayar Anda, 49/50 ditalangin marginnya oleh broker Anda. Jadi Anda cukup menyediakan uang 1/50 dari titik pembelian Anda. Oke, nah jadi satu yang Anda harus siapkan adalah uang di depan, saldo marginnya, untuk menahan pembayaran atas posisi tersebut dengan uang Anda sendiri. Yang kedua adalah memastikan kalau 40% mengalami penurunan, kita tidak kenapa-napa. Jadi kalau Anda mau menghitung 40% penurunannya dalam kondisi yang ada di layar, itu kurang lebih Anda cukup 6.900 US dollar untuk mengcover margin plus potensi penurunan 40%. Coba bayangkan, kalau Anda mau benar-benar membeli ini dengan kondisi uang Anda sendiri, Anda kan harus menyetorkan senilai 16.227 dolar. Tapi akibat kita mau memproteksi diri kita hanya
tidak perlu menyiapkan uang seluruhnya dan kita menggunakan bantuan broker kita, maka kita cukup menyediakan besaran margin yang harus kita bayar sendiri plus penurunannya saja, di mana penurunan yang kita cover adalah 40% dari titik beli kita. Loh, dapat dari mana 40%? Penjelasan yang sebelumnya. Karena secara rata-rata dari titik tertinggi penurunannya dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2021 itu 40%, 41, sekian. Maka kita siapkan setiap kali kita beli, asumsi kita takutnya ini benar-benar titik tertinggi dan akhirnya turun. Ternyata ini jauh lebih hemat dibandingkan Anda menyiapkan uangnya secara 100%. Anda cukup hanya 40% saja. Nah, itu kurang lebih di posisi yang 16227 gitu ya. Itulah 6.900 US. Memang mungkin bagi pertama kali ketika mendengar ini ruwet, tapi effort Anda untuk memahami strategi transaksi pada derivatif itu terbayar. Kenapa? Ya, Anda dengan memiliki uang 16.000, Anda bisa membuka posisi 3 posisi loh, bahkan hampir 3 loh. Karena kan 2,5 posisi lah. Karena kan 1 posisi 7.000, 2 posisi 14.000. Kalau 3 posisi 21.000. Tapi kan kalau Anda 2,5 posisi kan berarti kurang lebih sekitar 1.800 kan, seperti itu. 1.400 ditambah 1.750. Berarti jauh lebih hemat, sehingga ketika ada kenaikan Anda mendapatkan return lebih tinggi. Kan kalau Anda dengan uang yang lebih dikit menghasilkan untung yang lebih besar, persentase Anda naik kan? Nah, kira-kira itulah yang kita bahas kali ini. Kita kembali akan membuat ringkasan. Pertama, saya yakin Anda mungkin bingung dengan kalkulasi, gak apa-apa. Yang pertama, saya ingin cerita bahwa coba deh consider bahwa ternyata di luar sana ada indeks-indeks atau instrumen investasi yang menarik buat Anda. Ya, salah satunya seperti yang kita bahas. Dan kalau Anda mau membeli Nasdaq tidak bisa, tapi dengan adanya transaksi derivatif, salah satunya seperti Anda membuka akun di okta.id dan Anda mencari indeks, di mana indeks di Okta ada beberapa, ada Nikkei, ada DJI, ada Nasdaq, ada FTSE, ada DAX Jerman. Dan di contoh ini adalah Nasdaq, Anda bisa mulai mengubah kebiasaan Anda dalam melakukan pembelian dengan menggunakan broker forex untuk tujuan jangka panjang Anda. Misal untuk 12 bulan ke depan, untuk 3 tahun ke depan, Anda mulai melakukan pembelian untuk 0,1, Anda siapkan uang $7.000. Wah Pak, besar sekali. Loh iya, daripada Anda menyiapkan $16.227, pilih mana dibandingkan $7.000? Memang mungkin buat orang merasa bahwa wah, ini bukan suatu investasi yang cocok buat saya. Ya, pada akhirnya semua investasi itu harus kita tahu seperti apa melihat resiko dan bagaimana kita mengamankan resiko itu agar kita terhindar dari resiko itu. Kalau Anda mau menyiapkan uang yang lebih kecil lagi bisa, tapi resikonya akan menjadi melebar. Dan selanjutnya adalah investasi harus kita lakukan pada instrumen yang secara jangka panjang dapat kita buktikan memberikan kehandalan atas perlindungan kita untuk tidak mengalami kerugian. Bukan untuk jangka pendek mendapatkan keuntungan yang besar. Itu penting sekali. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Sampai ketemu setiap hari Rabu di live trading bersama saya, RF Channel, dan juga Okta Invest Sama Berjangka. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya,
dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.